Nah, selamat berjumpa dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Teddy lagi berada di TBK PAM, TBK Indah PAM, Taman Batu Kali Indah PAM Pertanian. Hari ini kebetulan saya singgah di gubuk ini. Rencananya saya mau ngasih tahu sama kawan-kawan sambil saya mengapalin ilmu yang saya peroleh dari kawan-kawan, dari para master durian, baik dari Jawa maupun yang dari Tenggamus sendiri, karena memang di Tenggamus sudah ada master durian memiliki beberapa banyak pohon durian. Nah kawan-kawan, hari ini kita akan mencoba melihat pohon durian yang siap dibuahkan. Artinya pohon yang model bagaimana, kemudian usianya berapa, kemudian perlakuannya bagaimana, itu yang akan coba kita lakukan. Sebenarnya saya akan melakukannya, kemudian mudah-mudahan ini sebagai edukasi untuk bapak-bapak, kawan-kawan, khususnya adalah bagi kawan-kawan yang baru bergabung, selamat di channel Teddy Kurnia TGM, khusus di masalah durian. Bukan memberikan ilmu yang tinggi, tapi adalah mungkin ini pengalaman saya dan mendapatkan ilmu dari kawan-kawan, dari para master. Saya akan aplikasikan dan mudah-mudahan pada saat saya mengaplikasikannya ini juga bermanfaat karena dilihat dan ditonton oleh bapak-bapak, hingga bapak-bapak bisa bermanfaat. Nanti kita akan melihat di pohon di sekitaran TBK Indah. Oleh sebab itu jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus, dan saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menontonnya, dan mudah-mudahan yang lagi sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, yang lagi punya hutang mudah-mudahan segera terbayarkan, dan yang tidak bahagia mudah-mudahan setelah nonton ini menjadi bahagia. Mudah-mudahan lepas nonton ini memiliki kehidupan yang sakinah mawadah warahmah. Oleh sebab itu jangan lupa ikuti terus Teddy Kurnia TGM, oke? Sampaikan tadi kita akan melihat tanda pohon yang siap dibuahkan, tanda pohon durian siap dibuahkan. Nah yang pertama adalah ini pohonnya. Ini penampakan pohon yang sudah usianya hampir 2,5 tahun ini. Usianya hampir 2,5 tahun ini. Hampir, alhamdulillah. Nah, apa tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya ini kawan. Sini, nah, ya. Nih lihat. Yang pertama batangnya ini sudah retak-retak. Nih, lihat. Ya kan batangnya udah kelihatan retak-retak nih, nah ini. Ini nampak udah agak tua ini. Kemudian percabangannya juga sudah mulai, nah ini cabang. Nih. Cabangnya nih udah nampak. Dan hampir rata-rata horizontal, tidak vertikal lagi. Nah ini kawan, sebenarnya ini sudah dilakukan pruning juga sama saya, artinya pengurangan dahan-dahan yang kira-kira memang seperti kayak gini. Nah ini kan ada tunas-tunas, nah gini, kemudian yang kayak gini, nah ini harus dibuang. Nah yang ke bawah gini, ini juga yang ini kalau terampuk ke bawah kita harus buang. Nah, kita harus buang. Nah kalau cabangnya sudah seperti ini, jadi sebenarnya ini lihat nih dari ujung, Mr. Yanto lihat dari bawah sana ya. Nah gitu. Jadi memang tanda utama adalah ini sudah tidak ada lagi pucuk yang tua, tidak ada yang muda lagi. Kemudian batangnya seperti saya katakan sudah besar. Bayangin aja setinggi saya ini, artinya sekitar 1,5 meter kalau di kepala ini sudah hampir nih di kepal itu sudah nggak ke kepal nih kan. Nah, kemudian bentuknya sudah burik atau lurik gitu. Kalau masih licin
Kalau masih licin berarti itu belum bisa dibuahkan. Nah, yang pertama adalah dari usia. Jadi bagaimanapun juga kalau usia durian kurang dari 2 tahun itu sangat sulit. Kenapa saya katakan 2 tahun, tidak 3 tahun bahkan 5 tahun? Memang bahwa kepatutan durian itu pada dasarnya harusnya 5 tahun sih. 5 tahun, karena memang kalau durian itu memang pengen bagus, kita nggak bisa. Kurang baik kalau dibuahkan di usia di bawah 3 tahun. Cuman kadang-kadang kita senang dan bahagia, bahkan bangga kalau kita bisa membuahkan durian itu masih kecil. Bahkan kalau bisa di dalam pot gitu. Padahal kalau kita lihat tidak ekonomis gitu loh. Bahkan pemeliharaan yang sedemikian rupa, kita hanya berbuah 1 atau 2. Nah, oleh sebab itu sebenarnya membiarkan durian itu walaupun ini sudah cukup, seyogyanya kepada perkebunan, terutama perkebunan, kawan-kawan yang memang yang melihat channel ini yang memiliki kebun durian lebih dari 20 atau 30 batang minimalnya, artinya nggak perlu. Dan saya menyarankan juga jangan dibuahkan di usia di bawah 3 tahun. Karena apa? Batangnya belum sempurna. Walaupun seperti ini sudah mulai bisa dibuahkan, tapi memang belum patut. Karena kalau kita buahkan, misalnya buahnya sampai 20 aja itu udah nggak bagus. Saya ini hanya menunjukkan bagaimana ini pohon yang siap dibuahkan, dan ini siap dibuahkan. Cuman mungkin kalaupun nanti berbuah, ini tidak akan banyak. Gitu. Jadi tanda-tandanya adalah salah satunya adalah di pohonnya sudah kelihatan nampak tua. Yang kedua di usia. Nah, usia kadang-kadang 3 tahun masih ada yang kecil kalau memang tidak lantang. Karena memang durian ini pengennya tumbuh di tempat yang panasnya itu minimal 7 jam per hari. Artinya perlu panas. Dan pada saat mau pembuahan minimal 3 minggu itu tidak ada aliran air. Artinya tidak ada hujan gitu loh. Kalau sekarang ini saya bulan 4 ini masih ada hujan nih. Tapi memang karena saya banyak pohon duriannya, saya ingin membuat salah satu pohon yang baru usia mau 3 tahun ini, 2 tahun setengah sebenarnya, lebih sedikit. Saya mencoba memberikan kepada kawan-kawan. Sering banyak sih, usia berapa sih Pak katanya itu. Kemudian batangnya sebesar mana gitu. Artinya usianya itu minimal ya 3 tahun lah. Yang kedua batangnya sudah besar. Dan besar pun tidak jamin juga bisa. Karena apa? Itu tadi, kalau memang ininya belum siap dibuahkan, itu kurang bagus. Misalnya ininya licin. Kalau ini kan sudah retak-retak. Boleh sekali lagi kita lihatin. Ini kan kelihatan sudah retak-retak nih. Nah. Ini nah. Kan retak-retak. Ya kan? Kemudian naik lagi ke atas ini. Ini percabangannya juga udah horizontal. Coba dari sini nah ini kan cabangnya sudah horizontal. Dan mungkin saya akan buang juga ini sebagian. Nah gitu. Nah kawan-kawan, kalaupun demikian, saya tetap di titik akhir setelah usia cukup, kemudian bentuk batang sudah bagus, kemudian bentuk percabangan sudah bagus, kemudian sudah dilakukan pruning. Nah artinya tinggal kita tambahin juga, karena beliau ini mau berbuah itu memerlukan zat makanan yang lebih. Terutama kalau melihat kesuburan ini sepertinya subur tanaman ini. Nah bagaimana caranya supaya unsur N-nya berkurang, atau selain unsur N yang menyebabkan pembuahan, yaitu adalah unsur K, P, itu dominan. Makanya akan saya berikan pupuk juga. Nah, bagaimana pupuknya? Nah ini. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, apapun yang kita lakukan, bahwa kalau kita mau mengadakan percepatan pembuahan dari tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, artinya cukup usia, batangnya cukup besar. Dalam artian cukup besar itu begini Pak,
kalau ada buah, ini apalagi ini montong, ini coba dilihatin ini daunnya nih. Nah inilah daun montong ini. Dia panjang tapi tidak panjang seperti musangking. Dia agak buntut. Ya. Nah, cabangnya cukup besar karena nanti kalau buahnya dia ada 2-3 kilo atau 4 kilo itu bisa kuat. Yang ini juga bahwa kalau dahannya kecil itu kan nggak mungkin juga bisa menahan. Nah yang ketiga juga bahwa di samping memang setelah cukup usia percabangannya sudah bagus, kemudian juga memang kita harus subsidi juga unsur yang dibutuhkan pada saat pembuahan. Apa sih unsur yang dibutuhkan saat pembuahan? Yaitu ini. Yang pertama adalah KNO3. Nah, yang kedua adalah NKP. Kenapa MKP? Karena MKP ini di sini unsurnya yang ada adalah, lihat, ini sangat minim sekali unsur N, fosfat sama kalium. Kemudian baru ditambahkan ini sebagai perekat, memperbaiki struktur perakaran. Kalau perakaran bagus, kemudian penyerapannya bagus, kemudian juga dikirim ke daun dan daun juga bagus, dan sumber sinar matahari cukup hingga melakukan fotosintesisnya segera akan menjadi buah. Kira-kira seperti ini. Dan caranya seperti biasa. Ini saya sudah campurkan. Ini hampir rata-rata karena usia kurang dari 3 tahun, cuman 3 sendok aja. Rata-rata 3 sendok, cuman boronnya yang setengah sendok. Ini saya siramkan aja. Nah, yang terakhir baru ke batangnya kita. Nah, kawan, itulah yang saya sampaikan, tanda-tanda pohon durian siap dibuahkan. Artinya yang saya sampaikan itu, mohon maaf, saya bukan menggurui, ini adalah hasil dari pengalaman dan seleksi alam dan informasi dari kawan-kawan, terutama dari YouTube dan secara langsung kunjungan-kunjungan ke kebun-kebun durian yang sudah berhasil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk saya dan bermanfaat juga untuk bapak-bapak sekalian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Teddy Korea TGM di kebun TBK Indah Farm. Selamat